nambah dari yang memang dari BOS nasional, kemudian BOS daerah, kemudian ditambah dari Kartu Indonesia Pintar, itu dirasa sudah cukup untuk anak-anak kita yang memang kurang mampu dalam penyelesaian proses pendidikannya. Tadi anggarannya berapa Pak dari Kita anggaran yang sudah kami ajukan ke Bapeda itu sementara di perubahan 18,5 miliar lah. Belum nanti kita lagi buatkan kan sebelum menurunkan harus Pergub juga. Gitu. Pak, bisa ditegaskan nggak kalau tahun ini tidak akan ada siswa tercecer atau seperti apa Pak? Gimana? Tidak ada siswa tercecer nanti Pak di PPDB tahun ini. Kalau melihat dari daya tampung negeri maupun swasta, sebenarnya masih ada kelebihan 20.000. Nah, itu tadi kan kalau negerinya 40 ribuan, kemudian swasta pun 40.000. Sementara anak-anak SMP yang sekarang ini kan 60.000. Jadi masih ada daya tampung. Silahkan sesuai zonanya ke negeri, ke swasta yang memang bermutu. Saya kira tidak ada istilah tercecer. Itu masuk semua. Pak, dari dana itu apa 18.000 siswa miskin itu juga akan terakomodir apa? Untuk siswa miskin, jadi kami pastikan semuanya akan terakomodir, semuanya dapat memilih sekolah sesuai zonanya, wilayah di kecamatan yang terdekat lah. Jadi tidak usah harus ke sekolah tertentu yang memang di luar kabupatennya. Silahkan dipilih. Paling dari 18.000 itu paling banyak di daerah mana sih siswa miskin tercatat? Kalau yang kemarin itu kan wilayah di Buleleng, Karangasem itu sebenarnya. Tetapi nanti kita cek lagi. Berarti itu tidak dibatasi kuota per daerah? Tidak dibatasi. Berapapun kita. Nanti kita kalau secara administrasi kan harus per tahun ya. Tidak bisa satu bulan. Artinya satu orang 1,5 juta itu dari 1,5 juta itu baru kita hitung-hitungan dulu, nanti kami koordinasi dengan BPKD dan juga Bapeda kira-kira berapa yang memang visible layak untuk itu. Itu per tahun Pak, per tahun ya. Pak Adi, selalu saya kembali Bandara, ini kan ada kajian dari Menteri bahwa terjadi penurunan prestasi di situ. Apakah ini jadi salah satu pertimbangan Pak, untuk sehingga sistem di Bali Mandara itu dalam tanda kutip dihapuskan gitu? Kalau itu menjadi salah satu pertimbangan, saya kira itu mungkin dari sekian variabel ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana terhadap yang tadi kami katakan adalah terhadap anak-anak siswa miskin yang memang kebetulan tidak beruntung diterima di sekolah Bali Mandara. Itulah yang harus kita semuanya tuntaskan, yang 18.000 itu. Jadi seperti itu. Kalau persoalan apakah kurang prestasi dan sebagainya, itu dari kajian beliau sudah belum tentu, pasti sudah melalui perhitungan analisa. Tapi menurut Bapak sendiri selaku Kepala Dinas Pendidikan, apakah SMA Bali Mandara selama ini apakah mampu mengentaskan kemiskinan? Kalau dari kacamata Disdikpora, karena kita global, semuanya adalah anak-anak kami, semuanya siswa kami, seluruh sekolah memang berprestasi, bahkan kemudian memang prestasinya sudah global, skala nasional, internasional, semuanya sudah. Hanya saja karena memang dari perspektif bahwa harus ada pemerataan, harus keadilan, ya di sanalah. Jadi tidak semuanya berprestasi anak-anak. Berarti selama ini dianggap keadilan ini yang belum didapatkan gitu ya? Ya itu tadi, terhadap anak-anak yang memang belum beruntung mendapatkan di sekolah tersebut. Karena di sana kan seleksi juga, tapi hanya kapasitasnya 150 orang. Sementara yang ribuan yang belum ditampung itulah yang kita tuntaskan. Sampai saat ini belum ada rencana membuat sekolah serupa di Bali selain SMA? Sementara ini belum, karena kita masih berusaha bagaimana menyelesaikan yang ini. Sekolah ini kan adalah masalah zonasi, berbicara masalah infrastruktur. Jangan sampai suatu wilayah sesuai Permendikbud tetapi zonasinya tidak ada sekolah. Dia ke arah barat tidak dapat sekolah, timur tidak dapat, selatan dan sebagainya. Jadi di tempat itulah, di kecamatan itu dibuat sekolah sehingga dia dekat. Untuk membangun satu sekolah berapa sih kira-kira? Kalau untuk satu sekolah itu kan dari segi pembiayaan memang kita harus ke sana, tentu karena menyangkut lahan dan sebagainya. Kalau memang itu sudah memang lahan provinsi, tentu kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi sarana prasarana itu sekitar
saya belum hitung karena ini memang kita selalu bertahap. Setiap tahap biasanya 12,5 M. 12,5 M. 2 atau 3 tahun lah, semuanya udah tuntas. Oh, berarti 12,5 M itu tidak 1 tahun ya Pak? Tidak langsung tuntas. Oh. Tidak langsung. Pada hal yang khusus untuk penerimaan siswa miskin ini di sekolah-sekolah ini, atau memang prosedurnya sama dengan siswa lainnya? Untuk yang memang siswa miskin tentu memang kita harus benar-benar ada keberpihakan, afirmasi dengan segala kekurangan, dengan segala yang memang aksesnya sangat kurang, memang kita harus jemput bola. Jadi seperti ini seluruh sekolah-sekolah satuan pendidikan setelah mereka mendaftar kemudian melapor atau di posko yang dibentuk di sekolah-sekolah, kita kalau memang kekurangan kartu, tidak punya kartu, tapi kita cek, ya kita terima dulu persoalan kartu, nanti belakangan lah. Karena miskin kan memang harus kita ada keberpihakan, afirmasi lah dengan mereka. Pak, terkait yang lain soal peristiwa yang di Buleleng yang ratusan siswa Apa itu? Keracunan. Itu gimana Pak untuk evaluasinya ke depan kalau sekolah-sekolah bikin acara itu seperti apa? Ya, semestinya kalau seperti itu bagian catering ya atau sekolah ya mesti cek dulu lah untuk keamanan anak-anak. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi di depannya.